Halo guys, bertemu lagi dengan saya yaitu Renaldi Official gitu ya guys. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bab 2. Nah, untuk teman-teman sebelumnya like, komen dan subscribe ya, karena itu akan membantu saya dalam pengumpulan tugas gitu guys. Karena itu termasuk ke dalam penilaian saya. Nah, yang mana dalam bab 2 ini penasaran kan akan membahas apa? Maka simaklah video berikut ya guys ya. Nah, untuk mempermudah, di sini saya udah membuat PowerPoint ini guys, biar mempermudah pembelajarannya. Oke guys, jadi siapkan pikiran dan hati kaliannya untuk belajar mengenai bab kedua ini. Jadi di sini saya bernama, udah tahu mungkin ya, tapi saya ulangi lagi gitulah ya. Nama saya Renaldi dengan NIM 12110611793. Nah, saya berasal dari kelas 3 akuntansi dengan program studi pendidikan ekonomi di UIN Suska Riau. Oke guys, jangan lupa juga like, comment, and subscribe ya guys, karena itu adalah penilaian saya. Mohon bantuannya ya guys, tolong banget. Oke guys, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu di sini saya akan membahas mengenai pengelompokan data berdasarkan tipe skala pengukurannya. Nah, pengelompokan ini apa sih gitu ya, kan pasti bingung ya guys, pasti bingung kan? Iya, pasti bingung karena belum dijelasin oleh saya gitu guys. Oke, langsung saja. Di sini akan membahas mengenai pengertian data. Jadi, perlu kita ketahui semuanya, data itu adalah informasi penting mengenai kondisi subjek penelitian. Data juga dapat diartikan sebagai gambaran tentang objek pada diri subjek penelitian. Kumpulan dari data-data yang penting tersebut mencerminkan variabel penelitian. Berhasil atau tidaknya sebuah penelitian, tindakan dilihat dari data yang diperoleh dan dianalisis oleh penelitian. Data yang telah diperoleh tersebut diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitiannya. Nah, untuk teman-teman semuanya, pengelompokan data ini kan tadi udah mengetahui nih, pengertian data itu apa. Nah, pengelompokan data berdasarkan tipe skala pengukurannya itu dibagi menjadi 4. Apa saja sih? Nah, ini udah saya cantumkan, terdapat 4. Yang pertama yaitu data nominal. Data nominal, kemudian ada data ordinal, kemudian ada data interval, dan ada data rasio. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya guys, biar nggak pusing gitu ya. Yang pertama itu data nominal, yang mana data nominal dikenal atau disebut juga dengan data kategori. Jadi nama lain dari nominal ini adalah data kategori, yang mana artinya itu berdasarkan kategori melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Jadi ini berdasarkan kategori-kategori tertentu gitu ya guys ya. Yang mana perbedaan kategori objek hanya perbedaan kualitatif, walaupun hanya data nominal dinyatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki ukuran, urutan, atau makna matematik dan tidak bisa dibandingkan ya guys ya. Nah, untuk ciri-cirinya dari data nominal ini atau data kategori adalah yang pertama, kategori dapat bersifat mutually eksklusif atau bisa disebut dengan setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Yang kedua yaitu kategori data tidak memiliki aturan yang logis. Nah, itu ciri-cirinya data nominal atau data kategori ya guys. Kemudian contohnya nih, biar rekan-rekan atau teman-teman semua nggak bingung gitu, dari contoh data nominal itu apa. Jadi data nominal adalah contohnya seperti jenis kelamin yang terdiri dari 2 kategori adalah laki-laki dan perempuan. Yang mana untuk laki-laki ini dengan angka 1 dan untuk perempuan itu hanya angka 2. Yang mana menggunakan simbol yang digunakan untuk membedakan 2 kategori jenis kelamin tersebut. Angka tersebut tidak dapat memiliki makna kuantitatif, yang mana artinya angka 2 pada data di atas tidak berarti dari angka 1, karena laki-laki tidak memiliki makna lebih besar daripada perempuan. Nah, itu sesuai dengan ciri-ciri yang tadi gitu ya guys ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, bisa dilihat ya guys. Oke, lanjut saja bang. Kemudian data ordinal. Nah, untuk data ordinal ini pengertiannya adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang. Nah, jadi ini tuh udah disusun gitu secara berjenjang menurut besarannya. Setiap data ordinal memiliki tingkatan yang dapat diurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi, ataupun sebaliknya, yaitu yang tertinggi sampai yang terendah. Namun jarak atau rentang antara
jenjang tidak harus sama gitu ya guys ya. Nah, ini ciri-cirinya mengenai data ordinal. Yang pertama yaitu kategori data saling memisah. Yang kedua yaitu kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki. Kemudian yang ketiga yaitu kategori dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Nah, tadi kan udah ciri-cirinya, udah pengertiannya, saya cantumkan juga contoh dari ordinal ini, yang mana contohnya yaitu peringkat ranking siswa dalam suatu kelas menunjukkan urutan prestasi belajar tertinggi sampai terendah. Siswa pada peringkat 1 memiliki prestasi lebih tinggi daripada peringkat yang kedua. Nah, itu sesuai sama pengertian dan ciri-ciri yang tadi, ini contohnya ya guys ya. Nah, kemudian ada yang ketiga, apa sih? Tadi ada yang dinamakan dengan data interval. Jadi data interval ini adalah hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihan sifat interval ini apa sih? Yaitu untuk memiliki sifat kesamaan jarak atau memiliki rentang yang sama antara data yang telah diurutkan ya guys ya. Kemudian ciri-cirinya juga, abang ini baik kali ya, ada ciri-ciri, ada contoh gitu ya. Nah, ciri-cirinya yaitu data memiliki sifat yang saling memisah, data memiliki aturan yang logis, kemudian yang ketiga data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikarenakan pada kategori. Kemudian angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala, tidak memiliki 0 absolut. Nah, contohnya itu kecerdasan intelektual dalam IQ. Tentang IQ 100 sampai 110 memiliki jarak yang sama dengan 110 sampai dengan 120. Namun demikian, tidak dapat dinyatakan orang memiliki IQ tingkat kecerdasan 1,5 kali dari orang yang memiliki IQ 100. Didasari oleh asumsi kuat skor tes prestasi belajar. Misal IPK mahasiswa dan hasil ujian siswa dapat dikatakan sebagai data interval guys. Kemudian ada yang ketiga, sorry guys, itu tipe ya guys ya. Yang keempat itu harusnya data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang memiliki oleh data nominal, ordinal, serta interval. Jadi dia itu mencangkup semuanya gitu. Dan data rasio ini adalah data yang berbentuk angka yang sesungguhnya. Nah, ini tuh udah masuk ke angka-angka ya, karena dilengkapi dengan titik 0. Sorry ya guys, itu tipe absolut sehingga dapat diterapkan semua orang bentuk operasi matematik. Kemudian, nah contohnya yaitu dalam pengukuran suhu, misalnya ada 3 daerah dengan suhu daerah A sebesar 10 derajat, B 15 derajat, dan C 20 derajat. Kita bias mengatakan bahwa suhu daerah B 5 derajat lebih panas daripada daerah A, dan selisih suhu daerah C 2 kali lebih panas daripada daerah A, dan selisih suhu B dan C adalah 5 derajat. Ini menunjukkan selisih jarak interval sudah memiliki jarak yang tepat gitu ya guys ya. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan, data merupakan informasi penting mengenai kondisi subjek penelitian. Data juga dapat diartikan sebagai gambaran tentang objek pada diri subjek penelitian. Dalam mengolah dan menganalisis sangat penting dengan adanya sifat dasar pengukuran yang digunakan. Untuk data nominal dikenal atau disebut juga dengan data kategori berdasarkan kategori melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Dan untuk data berikutnya ada data yang berasal dari objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Dan untuk interval adalah hasil pengukuran yang dapat diurutkan atau dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Dan yang terakhir, rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh nominal, ordinal, dan interval. Cukup sekian ya guys ya, maaf apabila kesalahan. Mohon dimaafkan ya guys, karena masih tahap belajar gitu ya guys. Nah guys, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga teman-teman semua bisa menangkap wawasan dari saya, dan semoga bermanfaat gitu bagi teman-teman semua. Maaf atas kesalahan, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya, karena itu akan membantu banget buat saya gitu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai